Bupati Klungkung Inyoman Suwirte bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Klungkung mengadakan kunjungan temu wirase dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di Banjar Gelagah, Kecamatan Nusa Penida. Dalam kunjungan ini disampaikan capaian kinerja Bupati Klungkung selama menjabat mengenai pembangunan kawasan Nusa Penida. Temu wirase kali ini juga sekaligus sebagai kegiatan yang terakhir kali dilakukan dalam tahun terakhir masa jabatan Bupati Klungkung Inyoman Suwirte. Dalam temu wirasa ini, pemaparan materi disampaikan langsung oleh Bupati Suwirte mengenai capaian kinerja yang dilakukan selama menjabat sebagai Bupati 2 periode. Bupati Suwirte mengajak masyarakat untuk mengingat kembali bahwa terdapat banyak aspek pembangunan yang telah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun, meliputi perbaikan infrastruktur yakni akses jalan yang ada di Nusa Penida, ketersediaan air hingga sumber kelistrikan. Dikatakan permasalahan mengenai infrastruktur akses jalan dipastikan akan selesai 100%, utamanya jalan menuju kabupaten. Kemudian permasalahan mengenai air yang mendapatkan perhatian khusus. Jadi diharapkan dengan bertambahnya debit air serta anggaran yang diberikan hingga total 53 miliar dapat menjadi peluang bisnis bagi Perumda Air Minum. Hal terakhir mengenai kelistrikan, saat ini daya yang tersedia yaitu sebesar 10 MW ditambah 3 pembangkit listrik tenaga surya yang telah ada, sehingga total menjadi 13 MW. Jumlah daya tersebut telah mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat memahami hasil kinerja dan tidak lupa terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah mengenai upaya pembangunan kecamatan. Masyarakat juga diharapkan bersabar menunggu apabila dalam usaha tersebut belum terselenggara secara menyeluruh ke berbagai desa yang ada. Pertama saya sampaikan bahwa temu wirase tahun terakhir saya menjabat ini tentu menjadi sangat spesial karena saya harus menyampaikan secara total capaian walaupun belum selesai ya tahun ini ya selama 10 tahun. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan, pertama tentang infrastruktur. Kalau jalan tahun ini kita pastikan selesai 100%. Ya, cuman karena kita menerima tambahan jalan desa menjadi jalan kabupaten sehingga terus aja yang kurang tadinya kan jadinya. Tapi kalau jalan existing jalan kabupaten kita itu sudah semua tertangani sampai tahun ini. Nah, tugas kita justru masalah air nih, masalah air yang berat sekali. Tapi saya yakini bahwa dengan tambahan anggaran dari BWS kemarin 15 miliar, sekarang 53 miliar, kita berharap dengan debit yang sudah meningkat 2 kali lipat bahkan lebih, diharapkan Perumda Air Minum bisa mengambil ini sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan air minum dan juga sebagai upaya untuk bisa menangkap peluang bisnis ini. Nah, kemudian yang ada listrik juga, di mana listrik sekarang ini sudah melebihi daya yang kita miliki. Kita baru memiliki 10 plus 3 dari pembangkit listrik tenaga surya dari sekitar 13 MW, tapi tetapnya 10 MW. Nah, sekarang ini sudah melebihi dari pemakaian sebelum Covid. Nah, itulah sebabnya tadi PLN sudah menyampaikan akan segera ada tambahan pembangkit lagi. Nah, yang lain-lain tentu saya mengingatkan masyarakat Nusa Penida. Jadi selama ini mereka sering protes. Jadi Nusa Penida yang sudah ramai ini, saya ingatkan dengan video-video awal perjuangan agar mereka ingat bagaimana kita dulu, bagaimana kita menyikapi apa yang sudah kita dapatkan ini, agar jangan timbul terus yang tidak pernah merasa diperhatikan Nusa Penida ini. Padahal Nusa Penida ini sangat kita perhatikan, bahkan saya sendiri selaku orang Nusa Penida tentunya perhatian lebih serius itu dengan harapan ya potensi yang sudah kita tahu ini, potensi yang luar biasa ini, telur emas ini bisa benar-benar kita bisa memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Suwirte juga memaparkan rencana strategis pembangunan Nusa Penida ke depan, meliputi pemenuhan SPM air minum dan air limbah, pengembangan infrastruktur pemukiman dan penanganan pengelolaan sampah, jembatan Lembongan Ceningan, infrastruktur jalan pelengkap dan pengaman jalan, penanganan infrastruktur pengamanan pantai, peningkatan keterampilan, kompetensi SDM pariwisata dan kabupaten, penataan destinasi wisata One Gate One Destination, penataan lahan mangrove, pembangunan pasar Mentigi, dan pembangunan destinasi wisata rendah karbon. Bunga Widrayani dan Gung Istri, Bali TV.